Halo, kembali lagi dengan saya Gary dari By Gary dan hari ini kita udah masuk ke chapter 24 ya dari Gary's Art of Counting Basics. Nggak terasa udah 24 aja ya. Oke, judul kali ini adalah konsep kesatuan ekonomi ya teman-teman ya. Ini udah sempat saya singgung juga di chapter 23 ya. Oke, apa itu konsep kesatuan ekonomi ya teman-teman? Konsep kesatuan ekonomi adalah sebuah konsep akuntansi yang mempraktikkan satu pembukuan untuk satu entitas teman-teman. Jadi di konsep ini kalau ada dua entitas ya, itu nggak boleh satu pembukuan teman-teman. Harus dua pembukuan. Jadi masing-masing satu ya. Nah, jadi ini adalah apa ya? Penerapan yang memang baik ya untuk dilaksanakan ya. Karena apabila pembukuannya digabung ya, dua entitas, tiga entitas digabung menjadi satu pembukuan, nanti bacanya pun bingung teman-teman ya. Laporan keuangan yang mau baca terpisah susah ya. Masa harus pisahin manual ya. Habis itu ya banyak banyak ruginya teman-teman daripada banyak untungnya ya kalau digabung ya. Memang bagusnya dipisah aja. Oke, penerapan dari konsep kesatuan ekonomi ya. Contoh dari penerapan konsep kesatuan ekonomi itu ada tiga ya nih saya sediakan ya. Ini termasuk tapi tidak terbatas dari tiga ini. Satu, melaporkan aset ya, liabilitas dan ekuitas entitas induk dan entitas anak itu secara terpisah teman-teman. Jadi laporan posisi keuangan itu harus dipisah ya. Laporan posisi keuangannya si entitas induk sama entitas anak itu harus disajikan secara terpisah. Kalau memang mau digabung ya, konsolidasi aja. Jangan sampai pembukuannya yang digabung ya. Konsolidasi boleh, pembukuan jangan digabung. Oke. Nah, yang kedua, melaporkan pendapatan dan beban atau biaya ya. Entitas induk dan entitas anak juga secara terpisah ya. Jadi laporan laba ruginya juga harus pisah. Laporan perubahan ekuitas juga harus dipisah ya teman-teman ya. Nah, lalu ada yang ketiga, pembukuan itu dilaksanakan ya untuk entitas induk dan entitas anak itu secara terpisah juga teman-teman. Jadi balik lagi ya, kalau laporan keuangan mau digabung boleh, pakai konsolidasi boleh ya teman-teman ya. Tapi jangan sampai pembukuannya digabung teman-teman ya. Pembukuan harus dipisah. Oke. Nah, contoh dari praktik ya. Contoh praktik dari konsep kesatuan ekonomi ya teman-teman nih. Yang pertama nih, apabila ada penggunaan aset antara entitas ya, maka akan tercatat ya piutang pada pemilik aset dan utang pada peminjam aset teman-teman. Nah, jadi ini hmm, adalah ya teman-teman ya. Saat misal entitas ya namanya PTA ya, dia memiliki anak perusahaan namanya PTB. Apabila nih PTB meminjamkan ya eh, uang ke PTA, jadi PTA menggunakan uangnya PTB, maka PTB harus mencatat bahwa PTB meminjamkan uang ke PTA. Jadi PTB memiliki piutang ya, kas berkurang, piutang bertambah. Di PTA dia harus mencatat kas bertambah dan utang bertambah ya teman-teman. Jadi di PTA mengutang dengan PTB, PTB memiliki piutang atas nama PTA teman-teman. Nah, apabila ya terjadi pembelian jasa, ini yang kedua ya, apabila terjadi pembelian atau jasa atau barang antara entitas ya, maka ya ini tidak terbatas di pembelian, penjualan juga bisa. Oke, jadi maka akan tercatat ya beban atau aset pada pembeli ya. Jadi pembeli akan mencatat ya beban atau aset. Lalu ada penjual ya yang mencatat pendapatannya atas transaksi tersebut. Ini adalah contoh dari ini ya, prinsip dari adalah praktik dari konsep kesatuan ekonomi ya. Lalu ada entitas induk ya, tidak mengakui aset dan utang memiliki milik entitas anak. Jadi apabila ya teman-teman nih, contohnya kayak chapter 23 kemarin ya, itu kan ada Nyonya Vicky dan juga ini ya, usahanya print dan fotokopi Bitcoin. Itu asetnya Nyonya Vicky dan asetnya eh, print dan fotokopi Bitcoin itu tidak boleh digabung teman-teman ya. Jadi entitas induk itu nggak boleh mencatat aset dan utang milik si entitas anak teman-teman ya. Kalau memang mau ini teman-teman ya, entitas induk itu hanya boleh sebatas ya mencatat aset tidak lancar ya berupa investasi. Ini sebenarnya saya salah ya maksudnya ini teman-teman ya. Ini nggak ada tulisan metode ekuitasnya ya. Jadi kalau misalnya entitas induk itu waktu melakukan investasi ya teman-teman ya, dia cuma boleh mencatat aset tidak lancar berupa asetnya namanya investasi. Dia mau metode biaya ataupun metode ekuitas ya teman-teman ya. Nama asetnya juga tetap investasi ya teman-teman ya. Investasi dalam apa gitu teman-teman. Nah, untuk metode ekuitas dan metode biaya itu lebih ke apa namanya?
pengakuan ya, apabila sebuah entitas anak memiliki laba, kapan harus diakui labanya dan bagaimana cara mereka mencatatnya itu berbeda ya untuk metode ekuitas dan biaya. Ini saya anggap saja tidak ada ya, metode ekuitasnya hilangin aja. Lalu entitas induk ya, juga tidak boleh ya mengakui pendapatan dan beban atau biaya milik entitas anak ya. Entitas induk hanya boleh mencatat laba rugi dari entitas anak. Nah, ini memang ada metode ekuitasnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya entitas induk itu ya entitas anak yang memiliki laba ya atau rugi, entitas induk itu boleh mencatat laba atau rugi dari entitas anak teman-teman. Tapi dalam bentuk akun yang namanya itu laba atau rugi dari entitas anak teman-teman ya. Dan itu hanya boleh dicatat ya pada entitas induk yang menggunakan metode ekuitas teman-teman ya. Apabila pakainya metode laba rugi, metode biaya ya, itu pun hanya bisa mencatat pendapatan ya saat ada dividen ya teman-teman. Jadi dia berbeda ya teman-teman. Kalau pakai metode ekuitas dia boleh mencatat pendapatan atau beban biayanya, tapi dalam bentuk laba rugi aja hasil akhirnya ya. Tapi kalau misalnya untuk metode biaya tidak bisa. Oke, kita masuk ke uji pemahaman ya. Yang pertama, apabila ya sebuah perseroan terbatas atau PT mendirikan anak perusahaan ya dan yang memiliki mayoritas saham dari anak perusahaan tersebut, menurut teman-teman nih, apakah PT tersebut ya tetap harus memisahkan pembukuan kedua perusahaan atau boleh digabung teman-teman? Nah, coba dijawab di kolom komentar ya. Apabila benar saya akan mengatakan benar ya di tanggapan komentarnya. Apabila menurut saya salah, saya akan menjelaskan kenapa salah dan saya akan memberitahukan jawaban benarnya apa. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di chapter 25.